Rovinus Kaberen, anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dari fraksi Partai Amanat Nasional, tetap pada komitmen untuk terus memberikan dukungan kepada petani di Kabupaten Flores Timur, seperti yang dilakukan pada petani bawang di Desa Podor, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Selasa 10 Oktober 2023. Berikut wawancara singkat media ini dengan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, Rovinus Kaberen. Pertanian lahan basah dan seberapa luas pertanian lahan kering di Flores Timur, itu dulu. Dan tadi keluhannya bahwa kesulitan pada infrastruktur pendukung itu berupa alat mesin pertanian, peralatan. Dan saya kira ketika petani sudah punya kemauan tinggi untuk membudidayakan bawang, itu asin tadi menjadi sebuah keharusan. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan petani di sini. Nah, sehingga tadi saya minta ke Dinas Pertanian. Nah, kebetulan di tahun 2018 itu saya sendiri yang motori bagaimana menggerakkan kelompok-kelompok tadi yang ada di Flores Timur. Kita kemas dalam bentuk proposal yang kemudian kita berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Pertanian. Dan waktu itu mendatang hasil tani yang beraneka ragam. Kalau dinominalkan itu nilainya di atas 8M waktu itu. Karena saya sendiri pelaku, saya tahu persis. Dan waktu itu didistribusikan ke kelompok-kelompok tani, banyak yang akan tadi juga diakui bahwa banyak yang ternyata bahwa salah sasaran. Nah, sehingga tadi saya minta Dinas Pertanian, dan ini juga menjadi catatan. Dinas mesti mengambil langkah-langkah untuk menginventarisir kembali alsintan yang kita datangkan di tahun 2018. Juga termasuk kalau misalkan ada alsintan yang datang di tahun berikut setelah tahun 2018, kita berharap supaya itu diinventarisir secara baik oleh Dinas Pertanian supaya pendistribusian tepat kepada kelompok tani yang pas sesuai dengan bidang budidayanya, termasuk kelompok tani di Borus ini yang mereka sudah punya niat yang kemauan yang tinggi untuk mengembangkan budidaya bawang. Ya, kita berharap itu Dinas Pertanian memberikan perhatian khusus. Saya lebih banyak berbicara kepada soal bagaimana kita mewujudkan suatu saat Flores Timur harus bisa berbicara tentang kedaulatan pangan. Orang kalau bicara bahwa pangan kita berdaulat, kalau itu kita sudah mempersiapkan diri atau sudah bisa mengambil langkah-langkah mulai dari hilir sampai ke hulu. Kita tidak hanya bicara di hulu, ya, tetapi bagaimana kita bicara sejak dari hilir hingga ke hulu. Nah, saya di beberapa momentum ketika di pembahasan APBD tahun 2022, di situ gambaran di dalam dokumen yang diajukan oleh pemerintah itu sektor-sektor yang berkontribusi lebih kepada pertumbuhan PDRB kita di daerah, itu yang paling tinggi itu sektor primer. Nah, sektor primer itu apa saya dalamnya? Urusan pertanian, kelautan berikan, beberapa macam-macam. Nah, kalau sektor primer itu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan PDRB daerah, kenapa tidak berpikir untuk bebas anggaran itu diarahkan kepada pengembangan sektor primer? Mestinya begitu. Diidentifikasi secara baik sektor-sektor yang berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan PDRB kita, maka semua sektor itu yang mesti diberikan perhatian lebih dari sisi penganggaran. Saya membayangkan suatu saat kalau daerah berkomitmen tinggi melihat sektor ini, maka saya membayangkan kalau pertanian, kelautan ikan saja pemerintah lebih konsentrasi anggaran ke sana, katakan saja ya kita bicara belasan miliar tidak perlu ya, tetapi kalau urusan pertanian, katakan pertanian pemerintah bisa mendistribusikan anggaran sebesar 6-7 miliar, bahkan sampai 10 miliar. Saya membayangkan bagaimana pertumbuhan pertanian perikanan di daerah ini. Nah, ini di sini kita bicara pangan ya. Persoalan pangan ini muncul akhir-akhir ini. Apakah itu kelangkaan beras, kemudian inflasi yang timbul karena harga beras yang tinggi di pasaran. Ini oke lah. Saya mengambil contoh ketika kemarin ada kebijakan pemerintah daerah dalam kaitan menerapkan kebijakan apa ya kemarin itu soal makan pangan lokal itu. Saya kira itu kebijakan yang betul, ya. Ini program Nonasari. Yang dipikirkan sekarang itu kalau pemerintah mau, ya, bagaimana kita berupaya untuk pangan kita pada saatnya bisa bahkan membaik, dan urusan beras itu tidak langka.